Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Toha ayat 87 dan 88, di mana di ayat ini kita akan menemukan perbedaan antara kedua ayat ini ketika ayat ini diwakafkan. Mari kita simak dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina walakinna humilna awzaram min zinatil qaumi فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, jika kita lihat seksama di akhir-akhir ayat ini, yaitu pada kata-kata Al-Qassamiri dan pada kata Fanasi, di sini jelas perbedaan antara keduanya ya. Jadi langsung saja kita bahas yang ini dulu. Cara membaca kedua ayat ini berbeda untuk ketika kita wakaf di akhir ayat ini. Perbedaan ini sangat jelas ketika ya ini bertasydid, yang satunya tidak bertasydid. Otomatis cara membacanya itu berbeda. Sebagian orang yang membaca ayat ini kadang menyepelekan atau tidak mengindahkan. Ada tanda tasydid di sini, kemudian di sini tidak ada tanda tasydid. Otomatis perbedaan cara membacanya itu yaitu, kalau yang pertama ini yang ayat 87 ini bukan mad tabi'i. Kalau yang ayat 88 karena dia itu menjadi sukun ya, maka dia menjadi mad tabi'i. Tentunya yang ayat 88 ini kita baca sebagai mad tabi'i 1 alif, tapi yang 87 ini bukan mad tabi'i dan tidak kita panjangkan. Jadi kita cukup menekan ya-nya karena dia itu bertasydid, itu saja, tanpa dipanjangkan. Kalau dipanjangkan ini kita tidak menekannya. Fanasi, Musa fanasi. Jadi ini berupa panjang saja, sinnya itu 1 alif atau 2 ketukan. Wa ilahu Musa fanasi. Lain dengan yang ayat 87 ini tidak kita panjangkan tapi kita tekan ke ya-nya. Fakadzalika al-qassamiri. Fakadzalika al-qassamiri. Itu perbedaannya. Bukan samiri, bukan seperti itu, tapi karena dia itu bertasydid, agar kita tetap pada makna dari ayat ini tidak berubah ya. Jadi tasydid ini kita gunakan ketika dia wakaf, maka tasydid ini tetap ada. Al-Qassamiri, Samiri. Jadi begitu cara membacanya. Baiklah para pecinta Al-Quran yang berbahagia, kita bahas hukum-hukum tajwid yang lain. Di sini ada ma akhlafna, ada mad jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Antara ma dan akhlafna ini terpisah.
sehingga disebut mad jaiz munfasil, terpisah antara dua kata. Dia jaiz boleh satu alif, boleh dua alif cara membacanya. Ketika kita membaca di ayat ini ada beberapa mad jaiz munfasil ya. Ada ma akhlafna, kemudian ada humilna auzaron, kemudian di sini ada hadza ilahukum. Ada tiga mad jaiz di sini, cara membacanya harus seragam. Apabila kita itu membaca yang di atas ini adalah satu alif, maka yang lain satu alif. Kalau yang atas ini kita baca dua alif, maka yang lain hendaknya mengikuti dua alif juga. Sesuai kapan kita membaca, satu kali waktu kita membaca, maka harus seragam. Kalau kita misalnya menggunakan ini satu alif atau dua harokat saja, maka yang lain mengikutinya. Demikian cara membaca mad jaiz munfasil yang benar. Kemudian di sini ada gunnah musyaddada. Gunnah musyaddada yaitu gunnah karena dia itu bertasydid, yaitu hurufnya cuma ada dua, yaitu nun dan mim. Dalam ini ada contohnya nun tasydid, ada mim yang bertasydid. Tasydid disebut juga syiddah. Walakinna humilna, jadi ditahan ketika kita itu mendengungkan mim. Humilna auzaram min zinatil qaum. Auzaram tanwin bertemu dengan mim, kita baca idgham bi gunnah. Idgham artinya masuk, suara tanwin ini masuk ke huruf mim sehingga timbullah tasydid di sini. Tasydid ini merupakan cara membaca. Cara membaca yaitu idgham. Idgham itu artinya masuk, bi gunnah dengan dengung. Kemudian nun bertemu dengan za, kita sebut dengan ikhfa hakiki. Ikhfa yang hurufnya ada 15, ini kita samarkan. Cara menyamarkan yaitu ketika kita membaca nun, kita bersiap membaca za dan kita panjangkan. Min zi, min, ketika kita membaca min, kita bersiap membaca za, itu artinya ikhfa ya. Ikhfa itu antara izhar dan idgham, tidak boleh jelas nunnya, tidak pula dimasukkan ke za, itu antara keduanya. Jadi ikhfa itu antara izhar dan idgham. Auzaram min zinatil qaumi faqazafnaha. Misalnya kita berhenti di sini karena kita tidak kuat nafas, berhentilah sebelum fa ya. Kemudian kita ulangi dari fa lagi. Faqazafnaha fakadzalika alqas samiri. Alqas ini tasydid sinnya langsungkan ya, jangan diseret, alqasa, tapi langsungkan ke tasydid sin. Alqasamiri, samiri, ditasydid ya-nya. Fa akhraja lahum ijlan. Di sini mim bertemu dengan ain, kita sebut izhar syafawi, kemudian jim yang ada di tengah namanya qalqalah sugra. Sugra artinya kecil karena di tengah-tengah kata. Ijlan jasadal, tanwin bertemu dengan jim, ini ikhfa hakiki. Kemudian jasadallahu, tanwin bertemu dengan lam, idgham bila gunnah. Idgham artinya masuk, suara tanwin ini masuk ke huruf lam, oleh karena itu timbullah tasydid di sini. Kemudian lahu khuwar, haknya ini disebut dengan hak dhamir yang kita namakan hukumnya itu adalah mad silah qasira. Mad silah qasira dibaca satu alif karena dia itu diapit oleh dua huruf hidup. Sebelumnya ada huruf hidup la, kemudian setelahnya itu ada khu. Oleh karena itu hak ini yang asalnya pendek menjadi panjang satu alif karena dia diapit oleh dua huruf hidup. Khuwaru faqalu, tanwin bertemu dengan fa, ini kita baca ikhfa. Kemudian hadza ilahukum, mad jaiz munfasil, ilahukum wa ila, mim mati bertemu dengan waw, izhar syafawi. Wa ilahu Musa fanasi, wa ilahu Musa fanasi.
Nah, ini dibaca mat tabi'i. Ini Musa mat tabi'i, Sa mat tabi'i, Fanasi juga mat tabi'i, karena ini menyebabkan dia sukun ya, dan sukun ya sebelumnya kasroh kita sebut dengan mat asli atau mat tabi'i, panjangnya 1 alif saja. Mari kita baca lagi dari awal, silakan ditirukan, kita pelan-pelan saja. Qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina walakinna hummilna awzaram min zinatil qaumi faqadhafnaha fakadzalika alqas-samiri فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي Sadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan kita pada kesempatan yang baik ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.